Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya, Reni Arumsari. Bentrokan terjadi antara tenaga kerja lokal dan asing asal Cina di PT Indonesia Pomala Industrial Park di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bentrok dipicu gaji salah satu tenaga kerja lokal yang belum dibayarkan. Mantap. Bentrok antar pekerja terjadi di kawasan industri pertambangan PT Indonesia Pomala Industrial Park di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Puluhan pekerja lokal terlibat bentrok dengan tenaga kerja asing asal Cina. Bentrokan dipicu aksi penganiayaan Lokan TKA Cina terhadap salah satu tenaga kerja lokal usai mempertanyakan hak gaji yang belum dibayar. Polisi menangkap 4 TKA Cina untuk diperiksa. Sementara 2 korban tenaga kerja lokal dirawat di rumah sakit. Semua itu berawal dari gaji. Jadi informasi yang sampai ini kami dapatkan bahwa tenaga kerja lokal meminta gaji, terjadi keributan, akhirnya dibawa ke kantor untuk dilakukan mediasi. Nah, di dalam mediasi ini ternyata tidak dapat kesepakatan perdamaian. Akhirnya terjadi pemukulan dilakukan oleh tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja dari Indonesia atau lokal. Itu. Korban ada 2 orang dari tenaga kerja lokal. Sementara diamankan ada 4 orang. 4 orang tenaga kerja asing. Polisi memastikan akan menyelidiki kasus ini sesuai dengan aturan hukum di tanah air. Sementara saat ini, kondisi di PT Indonesia Pomala Industrial Park sudah kondusif. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak menyatakan ada 6 calon petugas haji yang dipulangkan dari pendidikan dan pelatihan di asrama haji Pondok Gede. Penjabatan tersebut lantaran ada calon petugas tidak jujur soal kondisi kesehatannya. Pencopotan 6 petugas haji disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Ia menyoroti ketidakjujuran peserta sejak awal seleksi. Beberapa peserta diketahui menyembunyikan riwayat penyakit serius yang berisiko menular atau memberatkan tim. Keputusan tersebut menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekedar beribadah, melainkan tugas berat yang menuntut fisik prima. Jadi yang dicopot itu kan banyak ya, misalnya karena faktor kesehatan. Ada yang ternyata MCU-nya penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring, kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut, kemudian dicopot. Setidaknya ada 6 Pak Chandra ya, kurang lebih ada 6 orang yang dicopot. Nah, tim pelatih ini tentu punya kriteria dan kami serahkan sepenuhnya. Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka. Misalnya ya, kehadiran kan semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Kemudian kedisiplinan, kemudian ketertiban. Jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan juga lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji.
Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%, tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat rapat di DPR. Pasha menyoroti kinerja Kementerian PPPA hingga keduanya berdebat. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronica karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronica meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan, Bu Wamen. Mohon maaf. Bu Menteri bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan, Betul. Bu Wamen. Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya, kalau di luar negeri pimpinan. kasih kita kesempatan, Pak. Kan kita juga baru, Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru, Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai, Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Informasi selanjutnya, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sore ini berada di zona merah. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG membaik usai sempat terseok-seok pada awal perdagangan dengan penghentian sementara perdagangan karena turun lebih dari 8%. IHSG sore turun 88,354 poin atau setara 1,06%. IHSG juga berada di level terendah 7.481 dan tertinggi di posisi 8.296. Sore ini tercatat 214 saham bergerak menguat, 521 saham melemah, dan 73 saham lainnya stagnan.
Badai Christine menghantam sejumlah wilayah di Spanyol, sementara salju yang menyertai badai juga melumpuhkan ratusan ruas jalan di wilayah lain. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.